Viral usai gaduh kebijakan kenaikan UKT perguruan tinggi negeri. Akhirnya Mendikbud Nadiem Makarim buka suara, menyebut kenaikan UKT sudah rasional dan tidak berdampak pada mahasiswa tingkat ekonomi rendah. Dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Benarkah? Sementara Anies berpandangan kenaikan UKT berdampak pada mahasiswa tingkat ekonomi menengah. Peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT barunya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri atau PTN. Dalam aturan itu, pimpinan PTN wajib menetapkan tarif UKT yang diduga menaikkan biaya UKT tersebut. Sontak hal itu menuai sorotan dan penolakan dari para mahasiswa. Hingga pengamat pendidikan mendesak pemerintah melalui Menteri Pendidikan buka suara dan merespon penolakan sejumlah mahasiswa tersebut. Terbaru, akhirnya dalam rapat kerja atau raker Kemendikbudristek bersama Komisi 10 DPR RI, Nadiem Makarim buka suara. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT berlaku bagi mahasiswa baru. Mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi nasional tidak akan berdampak. Hal itu ia sampaikan untuk meluruskan sejumlah hal yang beredar di media sosial bahwa kenaikan UKT akan berdampak kepada semua mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi, peraturan Kemendikbud ini tegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi, kata Nadiem dalam rapat kerja atau raker Komisi 10 DPR RI Selasa 21 Mei 2024. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosmed dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba mengubah rute UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali, sambung Nadiem. Nadiem Makarim juga memastikan kenaikan UKT itu tidak akan berdampak besar bagi mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang rendah atau belum mapan. Sebab, kata dia, bahwa prinsip dari UKT adalah mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya? Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak. Dan yang tidak mampu, bayar lebih sedikit, jelas Nadiem. Menurutnya, hal tersebut sudah dijalankan Kemendikbud selama ini. Dirinya juga sepakat bahwa asas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi dan dibela. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya, ucap Nadiem. Tidak hanya itu, Nadiem Makarim juga memastikan pihaknya akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal alias UKT yang nilainya tidak wajar di sejumlah perguruan tinggi negeri. Nadiem mengetahui adanya peningkatan yang tidak rasional dalam kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi tersebut. Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi 10,
Terima kasih sudah memberikan masukan, kata Nadiem. Nadiem bersama Kemendikbud mengaku berkomitmen untuk memastikan lonjakan yang tidak rasional itu tak terjadi. Sebab penentuan besaran UKT harus melalui rekomendasi dan persetujuan dari Kemendikbud. Untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan, tegas Nadiem. Adapun tindak lanjut raker ini, Kemendikbud mula-mula akan memeriksa sejumlah PTN yang disebut mengalami kenaikan UKT fantastis. Selanjutnya, pihak Kemendikbud akan melakukan evaluasi dan mengkaji kembali mengenai besaran biaya UKT di PTN tersebut. Jadi kami akan memastikan bahwa ada kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, ujar Nadiem. Dalam komitmennya itu, Nadiem turut meminta seluruh pimpinan di PTN dan program studi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, maka harus masuk akal serta tidak terburu-buru dalam menetapkan lompatan UKT yang besar. Berbeda dengan pandangan Nadiem, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rashid Baswedan yang merupakan mantan Capres 2024 berpandangan keluarga dari kalangan ekonomi menengah adalah yang paling kesulitan dengan biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang mahal saat ini. Anies mengatakan, keluarga kelas menengah punya nasib berbeda dengan keluarga makmur yang mampu membiayai kuliah mereka sendiri, maupun keluarga miskin yang dapat memperoleh beasiswa untuk berkuliah. Masalahnya begini, yang masyarakat makmur, keluarga makmur, mereka sanggup membiayai. Yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Yang kesulitan itu adalah mahasiswa dari keluarga tengah. Mau dibilang miskin, dia tidak miskin. Mau dibilang makmur, dia keluarganya belum makmur, ujar Anies di Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu 19 Mei. Anies menilai alokasi anggaran pendidikan harus ditambah demi mengurangi beban keluarga yang kondisi ekonominya menengah. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun mengingatkan betapa pentingnya pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial seseorang.